Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Makassar, Rabu 11 Agustus siang. Dengan cepat, api menghabiskan ratusan rumah yang terbuat dari bahan kayu atau rumah semi permanen. Kencangnya angin membuat api berpindah dari bangunan satu ke bangunan lainnya, lantaran rumah merupakan semi permanen dan juga berada di kawasan padat penduduk. Untuk memadamkan api, puluhan armada pemadam kebakaran kesulitan lantaran lokasi kebakaran hanya bisa diakses berjalan kaki saja. Puluhan mobil pemadam dikerahkan dari Posko Malengkeri, Posko Timur, dan juga Posko Ujung Tanah dan Posko Induk. Sejumlah warga juga turut membantu usaha pemadaman dengan peralatan seadanya. Beberapa warga lainnya juga berusaha mengevakuasi barang-barang berharga mereka dari dalam rumah. Jadi itu jam berapa? Pak, iya. Sekitar jam 10 itu. 10 deh. Iya. Ini kalau kita lihat ini api berawal dari mana nih? Ya, api berawal dari rumah sini. Di belakang. Iya, di depan sini. Oh, depan situ. Iya. Itu kalau diperkirakan pengaruh apa bisa terjadi Memasak. kebakaran? Oh, memasak memang. Iya. Jadi ini kita lihat ada berapa rumah ini, Pak? Kalau rumah ini ada sekitar 300-an. 300-an. Iya. Banyak. Iya, yang ditahu. Belum lagi yang dari sana semua itu. Untuk mencegah api semakin membesar dan meluas, pemadam kebakaran harus berpencar ke jalan lainnya untuk melakukan penyemprotan air dari arah utara, selatan, dan juga barat. Awalnya apinya dari mana, Bu? Kita lihat tadi. Tahu juga pekerja menggoreng sama anakku sama cucuku, nggak tahu. Oh, lagi jualan kita nih, Pak. Iya, di atas rumah kak menggoreng. Di atas rumah ya. Nggak tahu orang berkira dan api sudah depan rumah itu api. Saya langsung ambil cucuku semua, saya lari. Besar memang api. Iya, besar sekali apinya. Pak. Api baru bisa dipadamkan setelah kurang lebih 1,5 jam dan saat ini dalam proses pendinginan. Akibat kebakaran ini, ratusan rumah hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ilham Cepi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.